kami bisa dikabulkan. Ya ada beberapa keinginan untuk segera bisa dihadirkan itu sebagai upaya bagaimana pembelaan yang secara nyata fakta ya. Karena kalau online itu seperti tadi juga sempat terputus kan. Jadi ketika terputus itu khawatir nanti apa yang disampaikannya itu justru itu yang penting, yang tidak bisa didengar apa yang ada di dalam ruangan gitu. Nah ini yang suatu kendalanya. Mudah-mudahan yang mulia hakim itu juga baik sekali ya, kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol secara online sehingga bisa tetap muka walaupun dengan kamera. Tapi ini ya ada hal-hal yang ya semuanya itu sudah diatur lah sama Allah itu, dan jadi bisa dikabulkan dan segeralah diputuskan dan biar pulang cepat terus direhab itu aja. Tadi melihat kondisi Amar kan tadi kan sempat bisa face to face dari minggu lalu kan belum bisa, dan hari ini diizinkan sepenuhnya. Gimana mungkin dari keluarga sendiri? Ya kami ada rasa tenang ya, ada rasa tentrem gitu ya melihatnya gitu ya, karena nanti kan Adi juga sedang ada acara gitu dan menyampaikannya, melihat apa itu tuh ada yang khawatiran selama ini, seperti misalnya ada beberapa gangguan kesehatannya, kondisi ada di sana itu ya mungkin ada mulai tipis-tipis hilang gitu ya gitu, sehingga kekhawatirannya kemudian ini ya mulai ada, ya mudah-mudahan di lapas di sana sebagai kemanusiaan, sebagai keadilan gitu ya, itu juga dipenuhi lah untuk kemerdekaannya dan hak asasi manusianya juga diberikan suatu haknya untuk bisa membela diri gitu. Karena yang saya tahu persis Amar itu adalah penyalahguna narkotika, jadi bukan pengedar. Maka segera bismillah lah, segera dikeluarkan, bebaskan, berharap misalnya bebas dan rehab, karena dia sisa-sisa menggunakan itu kan tidak bisa langsung hilang. Nah itu. Gimana dokter ya bisa komunikasi sama? Oh happy banget, alhamdulillah. Majelis hakim tuh aduh masya Allah banget, terima kasih banget akhirnya video call. Kemarin kan nggak video call kan, kemarin dimatiin, sekarang udah video call. Sebab emang cuma bisa di persidangan doang aku komunikasi sama Bang Amar, jadi kemarin pun nggak bisa sama sekali. Jadi bersyukur banget, alhamdulillah banget tahu keadaannya dia baik-baik aja gitu kan. Udah sih bersyukur aja, alhamdulillah lah gitu. Jadi hati juga tenang kan, kalau kemarin kan nggak tahu baik-baik aja apa nggak bisa ngelihat secara langsung gitu kan mukanya. Terus saya udah ngelihat, udah makin yakin ya kalau dia baik-baik aja. Dok, tadi kan dok sempat dapat amanah nih untuk jaga anak-anaknya. Oh. Ya untuk sempat kenal komunikasi lah juga mana sama mamanya gitu. Baik kayak gitu, bukan belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia gitu, dia tetap dedinya gitu kan. Ada bekas untuk anak tidak ada gitu. Tidak ada Jadi mantan anak. kalau untuk dia berkomunikasi nanti, dia minta komunikasi itu masih untuk urusan Adit, bukan Adit anak saya ya. Ada keinginan memang tadi kan ingin bisa komunikasi dengan anak-anaknya gitu, namun selama ini kan belum bisa gitu, dan ada keinginan Amar bahwa anaknya juga supaya diberikan informasi bahwa bapaknya itu tidak seperti apa yang di luar dikatakan seorang yang jahat, penjahat gitu. Karena kan selama ini kalau di Nusa Kambangan itu kan teroris, bandar, karena kan penyalahguna narkotika gitu. Kemarin juga pada saat kita komunikasi itu kan di belakangnya kan juga ada yang menjaga tuh pakai senjata. Waduh, saya juga lihatnya serem tuh kalau mengulang ininya. Tetapi tadi sudah tidak. Ini Sudah nanti lebih akan lega lah, ada lega, dan nanti akan melalui Adit lah untuk mungkin ada untuk voice masalah call intinya gitu. masalah ke anaknya Bang Amar, saya lagi aku bilang bukan ranah aku, itu biar Adit, tapi aku sudah menyampaikan ke Adit karena Om Jor sudah menyampaikan ke aku yang menyampaikan ke Adit, dan Adit sudah langsung menyampaikan kepada mamanya anak-anaknya. Tidak berani terlalu jauh ya? Oh tidak, bukan masalah tidak berani, Tapi tetapi belum. ada garis-garis, ada batasannya. Ada batasnya aku kayak gitu. Oke? Belum tadi juga. Kemarin sempat video call masih tuh. Presiden ada Gimana? komunikasi juga nggak sih? Ada semua kita udah kirim ke Pak Menteri, ke Pak Yusril ya Bu ya, ke Jaksa Agung, semua sudah, Ke Pak dan Menteri, suratnya sudah terkirim juga semua ya. Udah. Belum, ya ada sebagian Ada sebagian sudah direspon alhamdulillah. Jadi tinggal nunggu ngasih bukti-bukti ya Bu ya. Sebenarnya apa? Harus ngasih bukti-bukti. Jadi kita lagi ngumpulin bukti-buktinya gitu loh. Di print sebenarnya udah ada buktinya, cuma lagi di print, nanti tinggal kasih ke
yang mereka hubungin ke kita. Udah dihubungin alhamdulillah dari salah satu yang kita kirim surat itu, alhamdulillah. Kita memberikan informasi itu semua berdasarkan data. Iya, berdasarkan Ya, data. jadi apa yang selama ini diterima melalui WhatsApp, melalui video call ke dokter, Ya. itu selalu dikomunikasi kepada saya, Iya, juga selalu. kepada Om John, pengacara. ya, selalu. Jadi dokter juga nggak jalan sendiri, apapun gitu nanti terkait dengan anaknya Amar itu juga mesti minta nasihat. Jadi saya juga memberikan arahannya selama itu adalah dengan Adi, Ya. gitu, biar Adi Oke, yang ya. komunikasi. Bunda. Tadi sempat Amar takut kehilangan, maksudnya takut Bu Dokter sendiri hilang gitu. Iya, itu kayaknya mungkin ada. takutnya lelah, wajar lah manusia, lelah kan. Apalagi di saat terpuruk kayak gini, mana ada sih satupun emang coba lihat teman-temannya Bang Amar, ada yang datang, ada yang berkomunikasi, nggak ada. Jadi mungkin punya ketakutan itu lah, untuk wajar sih menurut aku kayak gitu. Dan makanya selalu aku yakinin enggak, aku tetap di sini sampai selesai persidangan ini, nanti baru dipikirkan ke depannya bagaimana. Bunda tadi Ya. sempat kayaknya secara tidak walaupun sudah secara langsung itu Amar kayaknya menitipkan dokter Iya. itu Bunda nih. Ya, saya sama ini juga kemana dengan dokter. Ya, Itu dokter dan misalnya selalu komunikasi. diundang kemana media atau kemana mau ketemu siapapun pasti mengajak saya. Ini pun juga hari ini sebenarnya saya juga ada kegiatan, tapi dokter telepon. Saya dari kemarin sudah bilang nggak bisa datang. Tapi tadi dokter telepon datang, saya usahakan untuk datang dan saya sampai sini. Itu semua juga sebagai support ya, secara moral agar mental Amar itu lebih kuat. Mudah-mudahan ini ujian akan naik tingkat. Ya, oke ya. Atau Bun, Perihal ada kemarin ketemu kelihatan dengan itu orang rasa tuanya dari dokter sang ayah gimana? Oh, saya sudah Jadi ke sebelum rumah. kasus ini ibu emang Sudah. udah janjian sama aku ke rumah dan kebetulan ketemu papaku, jadi udah tahu Sudah. ibu siapa, ibu angkatnya Bang Amar. Dan saya sudah tahu persis, saya kan juga belajar psikologi, saya tahu persis gimana niat baik dari ini. Selama ini yang tulus itu hanya dokter, maka saya percaya gitu, karena yang Amar ini kan nggak ada yang mensupport, nggak ada support dari mana-mana, nggak ada gitu. Jadi ya maaf ya kalau misalnya ada yang tidak suka kemudian menghujat, kenapa sih bolak-balik? Nah, belum tahu ya keluarganya akan ada yang terjadi seperti Amar. Bun, melihat ada sebuah ketakutan tersendiri dari Amar untuk kehilangan dokter kayaknya. Ya Kita juga wajar. karena kan nggak bisa komunikasi Nggak suatu bisa waktu, komunikasi, biasanya nggak tiap bisa hari lihat komunikasi. Amar di sana, bagaimana di sana. Kami pun juga mengkhawatirkan dia di sana gimana makannya, dia di sana gimana kondisi untuk bisa menghirup udara yang segar seperti ini, ada khawatir gitu. Itu wajar kita sebagai manusia ya mengkhawatirkan. Saya juga mengkhawatirkan nih semuanya ini yang ada di sini nih, nulisnya bener nggak nih semuanya nih gitu ya. Ya oke, yang bertanya Oke, terima kasih ya. Ya.